Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذرياته وأمته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على نيره. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهوني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجاهمني أم إلى عدو ملكت أمري إن لم يكن بك علي غضاب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العفو حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. Alhamdulillah, pertama dan yang paling utama sama-sama kita panjatkan sujud syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kasihnya melimpah ruah, sayangnya tiada tara, yang mana Allah ciptakan seluruh isi alam dunia ini tidak lain yaitu untuk manusia. Jamaah yang mulia, kita harus paham bahwasannya manusia ini bukan cuma ada di Indonesia. Manusia ada di Afrika, di Amerika, di kutub timur, selatan, barat. Kalau di situ ada manusia, mereka semua hamba Allah dan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alam dunia ini diciptakan oleh Allah semuanya untuk manusia. Kenapa? Karena begitu cintanya Allah pada manusia. Sampai dikatakan oleh ulama, sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia 70 kali dari pada seorang ibu kandung pada anak kandungnya sendiri. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia 70 kali dari pada seorang ibu kandung pada anak kandungnya sendiri. Artinya apa? Artinya Allah tidak menginginkan ada satu manusia pun mati masuk neraka. Allah tidak menginginkan ada satu manusia hamba Allah mati tidak kenal Allah. Mati lisannya tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah mengaryalkan. Sholawat ring salam sama-sama kita curahkan, kita senyumkan pada manusia yang besar, yang hidupnya dihidupkan yang maha besar, yang ilmunya langsung dituntut oleh yang maha besar. Siapa beliau? Beliaulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya Rasul, satu-satunya Nabi yang namanya disandingkan dengan kalimat la ilaha illallah hanyalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para yang mulia, pada kesempatan yang singkat ini mudah-mudahan nggak sampai isyraq ya.
Saya ingin menyampaikan satu perkara yang sering disampaikan oleh ustaz-ustaz yang pernah ceramah di sini. Mungkin penyampaiannya sama, tapi isinya mungkin agak berbeda. Ada satu ungkapan dari ulama besar, alim besar, yaitu Al-Imam Syafi'i. Beliau pernah mengatakan dalam mahfuzatnya, ini ucapan beliau ini masyhur, banyak orang tahu. Apa yang beliau pernah sampaikan? Lau ma anzalallahu ala khalqihi hujjah illa bi hadhihi surah al-kafatih. Lau ma anzalallahu, seandainya Allah tidak menurunkan lagi ala khalqihi kepada manusia. Apa yang Allah turunkan? Hujjah. Artinya apa? Seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran, maksudnya begitulah. Yang 13 juz, yang 30 juz, 114 surat. Seandainya Allah tidak menurunkan Quran pada siapa? Pada manusia. Illa bihadhihi surat, kecuali dengan ini surat aja. Ma huwa surat? Suratul Asr. Suratnya pendek. Imam Syafi'i mengatakan, seandainya Allah tidak menurunkan Quran yang 30 juz kepada manusia, cukup dengan satu surat yang pendek. Kata Imam Syafi'i, ini sudah cukup. Ma huwa surat? Apa itu suratnya? Suratul Asr. Nah, di sini kita mau kaji sedikit. Yaitu surat Asr. Ini saya dapatkan waktu saya pernah keluar di Madura. Saya buka kitab, ada di kitab bagus betul. Ini kayaknya harus saya sampaikan perkara ini. Nah, sekarang kita sampaikan. Wal Asr. Wal Asr ini wawunya wawu kosam. Artinya berkosam. Artinya kalau kosam itu bersumpah. Jadi Allah ini bersumpah dengan wallahi, tallahi, billahi. Demi Allah, wallahi demi Allah. Wal Asr, demi waktu asar. Kalau dalam bahasa Arab, asar ain, shad, amarok itu artinya apa? Artinya perasan. Kalau bahasa kita sisaan. Jadi wal asr kata Allah demi waktu yang tersisa kata Allah. Waktu yang tinggal sedikit kata Allah. Jadi kalau dicontohkan begini, misalnya Pak Haji Syam mau nyuci baju, ya, itu kan direndam di ember. Airnya penuh di ember, masukin baju dikasih rinso, deterjen, ya kan? Itu air banyak tuh. Ketika lagi ngerendam, habis direndam sejam 2 jam, dibilas tuh baju kita, celana kita, baju kita dibilas, ya dikocok, udah dibilas, airnya masih banyak. Kalau udah bersih, kan dikocok tuh biar najis keluar, biar najis turun. Nah, sebelum dijemur itu pakaian diperas dulu. Nah, perasan itulah ini yang dikatakan asor. Jadi sisaan yang tinggal sedikit, asor itu asal bekas lah gitu, sisaan. Jadi wal asr demi waktu yang tersisa kata Allah. Allah demi waktu yang tersisa. Maka disambung dengan ayat berikutnya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Kalau manusia nggak paham dengan waktu yang singkat, kata Allah, manusia akan rugi. Siapapun manusianya, baik orang desa maupun orang kota, orang cantik, orang jelek, orang cacat, orang sehat, yang tinggal di kampung, konglomerat atau orang melarat, kalau dia nggak paham wal asr, dia akan rugi kata Allah. Wal asr. Jadi kalau dikatakan asr ini boleh juga dikatakan ke ulama, orang yang umurnya 60-70 tahun tuh udah maghrib tuh, udah asar umurnya. Sampai umurnya sekarang udah 60-70 tahun. Oke. Pak Haji, tapi itu Pak Haji Tisna tuh umurnya tuh udah masuk asar tuh. Udah mau maghrib, udah mau mati. Kalau orang nggak paham wal asr, umur yang sedikit disia-siakan, maka dia orang yang rugi. Kalau ulama sampaikan apa? Secara global dunia ini sudah mau menghancurkan sehancur-hancurnya. Orang kalau nggak paham wal asr, maka hidup akan rugi kata Allah. Maka Allah sambung dengan ayat berikutnya, siapa yang nggak rugi? Ilal ladzina amanu. Yang nggak rugi pertama orang yang beriman. Nah, di sini kita mau bahas perkara iman. Apa itu iman? Iman adalah kekuatan yang Allah berikan kepada setiap manusia untuk bisa mengamalkan perintah-perintah Allah. Sebagaimana kita mau puasa nih, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, tak wajibkan berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu. Kenapa Allah sampaikan kepada orang beriman? Karena yang bisa menerima perintah, baik yang berat maupun yang ringan, itu hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang beriman kata Allah. Setiap perintah-perintah Allah
maka yang dipanggil oleh Allah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kutunjukkan kepada kalian satu perdagangan, seandainya kamu ambil perdagangan itu kamu tidak akan disiksa, kata Allah. Artinya apa? Artinya iman adalah kekuatan yang Allah berikan kepada seorang hamba agar bisa mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik perintah yang berat maupun yang ringan. Itu iman. Kemarin ada penceramah awal-awal puasa dan dicontohkan ada bensin, ada pertalite, ya kan? Ada pertama. Iman itu kayak gitu, Pak. Itu bahan bakarnya. Sekarang contoh gini. Kita melihat ada mobil apa tangki bensin di jalanan tuh. Ada isi 124 ribu liter. Itu kosong di bangku penumpang, diisi penuh tuh 124 ribu liter. Rencananya mau dibawa ke SPBU yang SPBU-nya kosong, diisi di penumpang tuh bensin penuh 124 ribu liter. Tapi dalam truknya sendiri, truk yang bawa bensin itu isinya 40 liter. Kalau kosong kira-kira bisa nggak jalan tuh mobil tangki bensin? Walaupun muatannya penuh 124 ribu liter bensin, kalau dalam mobilnya sendiri yang 40 liter kosong, gak bisa jalan. Artinya apa? Artinya walaupun ada orang ilmunya banyak, ilmu fikih ini tahu, itu tahu, kalau dalam hati imannya kosong, dia gak bisa jalan, Pak. Gak bisa jalan. Jadi iman begitu. Dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ada orang tinggal depan masjid gak bisa mengangkat kakinya ke masjid. Tapi kalau ke Jakarta sampai, ke Bandung sampai, masjid depan rumah gak sampai-sampai. Berarti apa? Imannya kosong, gak ada kekuatan. Saya pertama dulu lihat waktu bikin menara masjid, saya lihat di tukang-tukang tidurnya di masjid, makannya di masjid, ya kan? Dengan azab lari dari masjid. Kenapa? Karena imannya gak kuat, Pak. Ngangkat besi kuat, ngangkat kayu kuat, tapi ngangkat badan kuat, ngangkat sarung dia gak kuat. Kenapa? Karena imannya bermasalah. Inilah iman. Iman kata Rasulullah iman adalah tanda sahnya manusia diterima amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kaya, dia sumbang yatim piatu, dia buat pesantren, dia buat yayasan, ya kan? Kalau dia nggak beriman pada Allah, maka amalnya tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dicatat. Itu iman. Jadi iman adalah syarat syahnya manusia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu iman. Maka ada ulama katakan begini. Iman adalah perkara yang sangat penting. Iman adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kalau iman kita lurus, maka amal kita jadi lurus. Kalau iman kita lurus, maka amal kita akan jadi lurus. Kalau amal kita lurus, maka ibadah kita, muamalah kita, muasyarah kita, akhlak kita pun akan jadi lurus. Ya. Maka sehingga apa? Kalau iman kita baik, maka mata yang Allah titipkan pada kita akan selalu lihat perkara-perkara yang baik. Telinga kita akan selalu mendengarkan perkara-perkara yang baik. Lisan kita, kalau iman kita baik, maka lisan kita selalu berbicara dengan perkara-perkara yang baik. Hati kita pun akan selalu digunakan untuk berprasangka baik. Bahkan seluruh anggota tubuh kita pun, kalau amal kita baik, kalau iman kita baik, maka akan digunakan untuk perkara-perkara yang baik. Kalau amal kita baik, maka akan wujud suasana kehidupan yang baik. Kalau wujud suasana kehidupan yang baik, itu akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka bahkan akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang mulia, kalau iman kita rusak, maka amal kita pun akan jadi rusak. Kalau amal kita rusak, maka ibadah kita akan jadi rusak. Muamalah kita akan jadi rusak. Muasyarah kita akan jadi rusak. Akhlak kita pun akan menjadi rusak. Kalau akhlak kita rusak, kalau amal kita rusak, maka ibadah kita pun akan jadi rusak. Kalau ibadah kita jadi rusak, muamalah, muasyarah, akhlak pun akan jadi rusak. Tuhan mulia, kalau amal kita buruk, maka mata yang Allah titipkan pada kita akan selalu melihat perkara-perkara yang buruk. Telinga pun akan mendengarkan perkara-perkara yang buruk. Lisan pun akan berbicara perkara-perkara yang buruk. Hati pun akan selalu kita pergunakan untuk selalu berprasangka buruk. Bahkan seluruh anggota tubuh kita pun akan kita gunakan untuk perkara-perkara yang buruk. Kalau amal kita buruk,
maka akan wujud suasana kehidupan yang buruk. Kalau wujud suasana kehidupan yang buruk, itu akan mendatangkan murka Allah. Kalau murka Allah, kalau suasana kita buruk, kalau sudah datang murka Allah, maka tidak akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman orang mulia. Maka yang kedua apa? Kalau iman kita sudah baik, maka yang kedua apa? Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi kalau iman itu kalimat la ilaha illallah wa amilus sholihat itu amal soleh. Amal yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman sama amal nggak bisa dilepaskan. La ilaha illallah kalimat iman, Muhammadur Rasulullah kalimat amal. Nah, amal ini yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak bisa dilepaskan iman sama amal. Apa tuh amal? Amal segala sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal adalah segala yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah sunnah. Jadi amal itu sunnah. Jadi orang yang nggak rugi, pertama orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kedua orang yang beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh adalah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal soleh sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sunnah ini terbagi tiga, Pak. Ada sunnah suro, siro, saliro. Amal suro itu bentuk Rasulullah, jadi manusia. Maka kita nih hamba Allah, umat baginda Rasul, dibentuk tubuh kita sebagaimana Rasulullah SAW. Zuhir kita dibentuk sebagaimana zuhirnya baginda Rasulullah SAW. Surah jadi gambaran Rasulullah, dari ujung kaki Rasulullah sampai ujung kepala Rasul, diikuti kita semua sunnah Rasulullah. Kemudian sunnah surah saliro. Apa sunnah surah saliro, perjalanan Rasulullah. Nah, sunnah yang paling tinggi apa? Sunnah saliro. Bagaimana bentuk fikirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang difikirkan oleh baginda Rasulullah? Bagaimana seluruh manusia sampai dengan bayi yang terakhir kali lahir ke alam dunia ini matinya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal soleh yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka yang ketiga apa? Yang ketiga watawasau bil haq, berwasiat dengan perkara yang hak. Apa itu hak? Yang hak itu pertama sakaratul maut itu pasti. Mati pasti, kubur pasti, mahsyar pasti, sirat pasti, surga dan neraka itu pasti. Dia pasti itu hak. Selalu diingatkan, selalu dinasihatkan perkara yang hak. Karena hari ini banyak orang lupa. Umur kita paling 60-70 tahun kalau umur kita sampai. Kadang-kadang kita jalan ke kuburan kan kita lihat ada yang pendek, ada yang panjang, artinya apa? Bayi batas mati, orang tua batas mati, ya kan? Nah, ini harus diingatkan kita perkara yang hak ini. Pasti kita sakaratul maut mengalami kubur, mahsyar, mizan, sirat, surga dan neraka. Yang terakhir watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling berwasiat dengan kesabaran. Sabar dalam beribadah. Puasa ini kalau nggak sabar, Pak, kita nggak sampai 30 hari kita kalau kita nggak sabar berpuasa, maka dulu sebelum 30 hari kita akan batal puasanya, ya kan? Ya kan? Ibadah sabar indal ibadah, sabar indal musibah, sabar ketika ibadah, sabar kasih ujian oleh Allah. Inilah kesabaran yang dituntut dalam mengamalkan perkara-perkara agama. Kemudian, jadi ini pesan dari Al-Imam Syafi'i mengatakan kalau ini amal tiga perkara ini, Pak, kalau diamalkan, insya Allah ini sudah mencukupi. Ini kabar dari Al-Imam Syafi'i bagaimana kita bisa mengamalkan sebuah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang dapat kami sampaikan, kayaknya saya juga nih kurang fokus juga menyampaikan karena kurang tidur juga mungkin nih, jadi hilang semua. Mungkin yang dapat kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.